Same goes for anything I do after this. I'm not suffering. Just peace. Film yang berlatar di Texas di mana menampilkan seorang pria yang saat itu tengah bersiap pergi memancing. Setelah berada di tengah-tengah danau, tiba-tiba muncul seorang pria berseragam narapidana di atas sampannya. Mereka kemudian saling menatap, namun tiba-tiba pria misterius tersebut menghilang. Pria yang dikenal dengan nama Hank ini hidup sebatang kara di sebuah kontrakan yang bernama Pink Motel. Sehari-hari, Hank hanya ditemani dua kura-kura besar yang ia beri nama Francine dan juga Neville. Hank juga dikenal sebagai sosok pria pendiam, namun si tuan rumah yang bernama Martha dan suaminya yang bernama Gordon cukup senang dengan keberadaan Hank di sana, karena Hank dikenal suka membantu para tetangga. Pekerjaan sehari-hari Hank adalah sebagai penjaga parkir di sekolah menengah. Namun, hampir setiap hari ia dibuat kesal oleh siswa yang bernama Marcus, karena sering memarkir mobil seenaknya. Can't park there. Hey, suck it! Spank! Pada suatu hari, Hank kedatangan seorang gadis cantik yang mengatakan disuruh ibu kontrakan meminta bantuan Hank untuk mengangkut barang-barangnya. Awalnya Hank merasa sedikit malas, tapi gadis cantik itu nampaknya tak menyerah dan terus memelas pada Hank, yang membuat Hank merasa kasihan. Gadis itu juga memperkenalkan dirinya bernama Josie. Hank mulai memasukkan semua barang-barang Josie ke kamar yang berada tepat di seberang kamar Hank. Setelah selesai, Hank meminta Josie tak perlu ragu memanggilnya jika ia perlu bantuan. Keesokan harinya, barulah terungkap bahwa Josie adalah siswa baru di sekolah tersebut. Di sana, Marcus langsung menyapanya dan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok bersama. Josie rupanya tak keberatan dengan ajakan Marcus, ia bahkan mengajak Marcus mengerjakan semua tugas tersebut di rumahnya. The hell? Yeah, sure, but your friend here. Don't worry about Gator. Saat jam pulang sekolah, Hank melihat Marcus merokok bersama teman-temannya. Karena merasa peduli, ia pun langsung menegur Marcus. Tapi sepertinya bocah tersebut tidak suka Hank menegurnya. Saat kembali ke mobil, Hank kaget bukan main karena seseorang menaruh kotoran di jok mobilnya, sementara Marcus dan teman-temannya nampak senang melihatnya. Setibanya di rumah, Hank mengintip Josie yang tengah berjemur di pinggir kolam. Namun lagi asik-asiknya, Josie malah bangun dan kemudian berenang. Nampaknya, pesona Josie mulai membuat Hank sedikit terobsesi dengannya. Tak lama kemudian Martha datang dan mengajak Josie berbincang. Di situ Martha pun cukup kaget mendengar kalau Josie masih anak SMA. Josie juga mengatakan kalau orang tuanya akan segera menyusul seminggu lagi. Di situ juga, Martha mengatakan kalau di malam minggu nanti ia akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Josie pun diminta datang untuk berkenalan dengan para tetangga yang lain. Di malam harinya, Marcus benar-benar datang ke rumah Josie. Saat melihat mobil Hank di situ, ia pun bertanya dan Josie mengatakan kalau Hank memang tinggal di sana. Sementara itu diam-diam, Hank nampak mengawasi mereka dari kamarnya. Mereka kemudian masuk dan berbincang. Di situ Marcus mulai menjelek-jelekkan Hank dan mengatakan kalau Hank adalah penjaga parkir yang galak. Tak ada siswa yang berhasil bolos sejak ia menjadi penjaga parkir. Saat ditanya perihal keluarganya, Josie mengatakan kalau ibunya mengikuti ayahnya yang sedang bertugas di pedalaman. Josie mengatakan kalau ayahnya adalah seorang tentara. You got your own place? Mm-hmm. No parentals, no grandparents? No. Keesokan harinya, Josie mendatangi Hank di parkiran sekolah. Rupanya, Josie ingin mencoba membuktikan apakah benar Hank pria yang galak seperti yang dikatakan Marcus. Tapi ternyata, Hank adalah orang yang sangat ramah. Ia bahkan menasihati Josie agar berhati-hati dengan Marcus, karena nampaknya Marcus bisa membawa pengaruh buruk bagi Josie. Mereka pun berbincang tentang banyak hal. Hank juga bercerita kalau ia punya dua kura-kura lucu. Ia juga mengatakan kalau ia memiliki sampan yang ia ikat di pinggir danau, yang kadang ia pakai memancing setiap pagi. Sementara Josie bercerita kalau ayahnya sudah meninggal dunia, sementara ibunya tinggal di kampung. Alasannya pindah kemari karena ia ingin mendapatkan sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Tak cuma itu,
Josie dan Hank rupanya menyukai musik yang sama, yaitu lagu-lagu country. Di situ juga, Josie meminta Hank agar ia datang ke pesta yang akan diadakan Martha. Sebetulnya Hank tak begitu suka dengan acara seperti itu. Tapi ajakan Josie membuatnya mungkin berubah pikiran. It's nice to get to listen to country music. That country. Of course. Just the real stuff, though. Sementara itu di kejauhan, nampak Markus mengawasi mereka. Singkat cerita hari pesta pun tiba. Di situ, Martha sangat kaget melihat Hank yang antisosial juga datang ke pestanya. Josie lalu mendekati Hank dan memperlihatkan sebuah jalur balapan. Josie mengatakan ia membuatnya sendiri dan spesial untuk kura-kura milik Hank. Hank kemudian diminta mengambil kura-kuranya, dan nampak semua begitu menikmati pertandingan balapan kedua kura-kura tersebut. Malam itu Hank begitu menikmati kebersamaannya bersama Josie. Tapi tiba-tiba wajah Hank berubah saat Josie mengatakan ada tugas sekolah bersama Markus. Hank mencoba menahannya, tapi Josie tetap memilih pergi. Kemudian Hank kembali dibuat kesal saat Martha mengatakan kalau ia harus memendam rasa cintanya pada Josie karena Josie masihlah gadis di bawah umur. Hal tersebut cukup membuat Hank kesal dan memilih pulang. Thanks for coming by, Hank. Make a habit of it. Good night, Hank. God bless. Rupanya, Markus, Getor dan yang lain juga mengadakan pesta kecil-kecilan sambil berpesta. Josie kemudian bercerita tentang Hank, di mana nanti Hank akan mengajaknya memancing ke danau. Tentu saja, Markus kesal dan meminta Josie mengabaikan tawaran tersebut. Getor yang mendengarnya pun juga ikut berkomentar. Di situ, ia menceritakan rumor tentang Hank, di mana banyak yang bilang, kalau sebelum Hank datang ke kota ini, Hank dikenal suka melakukan sesuatu yang buruk pada mayat seseorang. Tentu, Josie tak percaya begitu saja dengan hal yang diceritakan Getor. Saat ditanya lebih jauh, Getor tak bisa menjelaskannya secara lengkap. Saat hari hampir subuh, Hank berniat keluar, tapi ia malah melihat Markus yang mengantarkan Josie pulang. Saat Josie bertanya, Hank mengatakan kalau ia ingin membeli sesuatu. Di situ juga, Hank mengatakan kalau ia sangat mengapresiasi arena balap yang Josie buat untuknya. Hank sangat terharu karena baru kali ini ada seseorang yang begitu perhatian padanya. Hank mengajak Josie melihat kura-kura miliknya, tapi Josie mengatakan kalau ia sedikit mabuk dan ingin segera tidur. Hank masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Tapi lagi-lagi pria berbaju oranye itu muncul di depan Hank dan sampai saat ini masih belum jelas pria itu siapa. Keesokan harinya, Hank dikagetkan dengan panggilan Romero si tukang kebun. Hank pun keluar, di mana ia pun kaget saat melihat tulisan "Spank" di mobilnya. Hank sepertinya tahu siapa pelakunya, tapi ia enggan bercerita. Tak lama kemudian Josie pun datang, dan saat ditanya rencana hari ini, Hank mengatakan kalau ia ingin ke dermaga untuk menyewa kapal. Di luar dugaan, rupanya Josie ingin ikut menemaninya. Setibanya di tujuan, sambil bercanda Josie menanyakan apakah Hank menyewa kapal itu untuk menyimpan mayat-mayat seperti kata orang-orang. Hank pun kaget dan mengatakan semua itu tidaklah benar. Di kesempatan itu juga, Josie menanyakan apa yang Hank lakukan sebelum ia menetap di kota Baymont. Hank pun bercerita kalau ia bekerja sebagai penjaga tahanan hukuman mati di kota Huntsville selama kurang lebih 20 tahun. Di mana ia bertugas memastikan si terhukum mati terikat kuat dan tidak bergerak sebelum eksekusi dimulai. Ia dan beberapa rekannya juga harus menyaksikan proses eksekusi tersebut sampai nyawa terhukum terlepas dari tubuhnya. Hank nampaknya tak kuat mengenang masa-masa itu. Begitu pula Josie yang merasa ngeri mendengar semua yang Hank ceritakan. Saat ditanya kenapa Hank memutuskan untuk berhenti, Hank pun mengatakan kalau ia pernah menghukum orang yang salah. Setelah si terhukum mati tewas barulah muncul berbagai bukti dan saksi yang membuktikan kalau orang tersebut tidak bersalah. Hank mengakui kejadian itu benar-benar membuatnya menyesal sekaligus depresi. Ia pun nekat meninggalkan kota Huntsville hanya untuk melupakan kenangan yang membuatnya selalu diteror rasa bersalah. Setelah itu, mereka pun kembali ke mobil. Disitulah kemudian Josie mengajak Hank berjemur di pinggir kolam. Oh, no, I'm not much of a pool guy. Come on, it's no fun out there all alone. Awalnya, Hank menolak karena ia tak terbiasa melakukan hal semacam itu, tapi karena Josie terus memaksanya, Hank pun akhirnya bersedia. Setibanya di rumah, Hank nampaknya begitu grogi dan hanya berani mengintip Josie dari balik pagar. Tapi setelah Josie melambaikan tangannya, Hank pun tak ada pilihan lain. Untuk melawan rasa groginya,
Hank mengajak Josie berbincang, namun kedekatan mereka rupanya membuat nyonya kontrakan merasa risih. Ia menganggap Hank mencoba merayu gadis di bawah umur. Martha lalu mencoba merusak suasana tersebut dengan membawakan mereka minuman. Tentu, hal itu membuat Hank malu, dan ia pun memilih pulang. Thank you for the beverage. Oh, sure. So soon, Hank? Yeah. Sore harinya, Gordon melihat Hank membawa seikat bunga. Saat ditanya, Hank mengatakan kalau ia ingin menghias kamarnya. Di malam harinya, Hank nampak begitu bersemangat sekali. Dengan gaya country, Hank membayangkan malam ini ia bisa mengajak Josie berdansa. Dengan penuh percaya diri dan seikat bunga, Hank pun berjalan menemui Josie. Josie lalu membuka pintu dan nampak kaget melihat penampilan Hank. Saat Hank ingin mengganti bajunya kembali, ia mendengar suara Markus menyapanya. Tentu Hank kaget mengetahui Markus ada di dalam. Josie pun beralasan kalau mereka sedang mengerjakan tugas sekolah. Tentu Hank sangat kecewa, terlebih saat Josie memintanya datang lain waktu. I'll get him in some water. Have a good night. Untuk menenangkan diri, Hank pun pergi ke danau, namun di sana ia malah semakin marah melihat tulisan spam ada di sampannya. Hank kembali ke motel dan menuju ke kamar Josie, tapi Hank kemudian terdiam saat mendengar suara desah nafas Markus dan juga Josie. Dengan penuh amarah, Hank pun mengambil pisau dan menusuk ban mobil Markus. Hank kembali ke rumah dan di saat ia lagi kesal-kesalnya, Martha datang bertamu. Dengan terpaksa, Hank pun berusaha menyembunyikan kekesalannya. Rupanya kedatangan Martha kali ini karena pengaduan Gordon. Di situ, Martha mengingatkan Hank kalau perasaannya pada Josie harus ia buang jauh-jauh karena tak pantas seorang bapak-bapak menjalani hubungan dengan gadis di bawah umur. Dengan kesal, Hank mengatakan kalau Martha tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena saat ini ia dan Josie hanya berteman. Tak berselang lama, Hank mendengar teriakan Markus memaki-maki dirinya dari luar. Josie mencoba menenangkan Markus yang berniat menghajar Hank. Sementara itu, Hank yang mendengar teriakan Markus rupanya tak berniat meladeni bocah tersebut. Come out here! Marcus, calm down. Come on, just forget about it. Beberapa saat setelah Josie mengantarkan Markus pulang, Josie bertamu ke rumah Hank. Awalnya Hank tak berniat berbincang dengan Josie, tapi Josie mengatakan kalau ia sangat ingin sekali melihat kura-kura Hank. Tak ada pilihan lain, Hank pun mengajak Josie melihat dua peliharaannya di halaman belakang. Di sana, nampak Josie sangat menyukai dua makhluk tersebut. Mereka kemudian berbincang, di mana Josie bertanya apakah Hank takut kepada Tuhan. Setelah lama terdiam, Hank pun mengatakan kalau ia bukan orang yang baik di hadapan Tuhan. Josie lalu mengatakan kalau di sekolahnya dulu ia sering diajarkan tentang adanya Tuhan, tapi di rumah ibunya malah mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada. Josie tak mengerti apa maksud ibunya mengatakan itu, bahkan sampai hari ini ia masih terus memikirkan hal tersebut. Hank kemudian bertanya di mana ibu Josie sekarang. Josie pun menjawab, ibunya sudah meninggal dunia. Setelah perbincangan itu, Josie memberanikan diri bertanya apakah Hank yang menusuk ban mobil Markus. Setelah terdiam, Hank pun mengakui perbuatannya. Disitulah kemudian Josie mengatakan kalau Markus tak sejahat yang Hank pikirkan, dia hanya anak remaja yang memang sedikit jahil. Josie pun berpikir kalau Hank dan Markus lebih baik berdamai. Y'all just need to sit down and have a beer and straighten out whatever's been going on with What's you two. going on lately? Di malam berikutnya, Josie berhasil membuat Markus datang ke tempat Hank. Di situ, Josie meminta masing-masing mengungkapkan apapun yang ingin mereka sampaikan. Diawali oleh Markus, ia meminta maaf telah menulis spam di mobil dan sampan Hank. Ia berjanji tak akan pernah mengganggu Hank lagi. Setelah itu, Hank juga meminta maaf telah menusuk ban mobil Markus. Josie pun tersenyum melihat fenomena tersebut dan mengambilkan minuman untuk mereka. Mereka kemudian berbincang, di mana terungkap mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Disitulah Markus memperlihatkan sebilah pisau komando yang sering ia bawa berburu. Hank nampaknya begitu mengagumi pisau tersebut saat menatapnya dalam-dalam. Sosok pria berbaju oranye itu muncul kembali tak lama setelahnya. Hank malah tak sadarkan diri. Adegan kemudian memperlihatkan seorang pria gondrong berbaju oranye yang dikawal oleh 4 orang penjaga. Rupanya salah satu dari penjaga tersebut adalah si Hank. Rupanya,
Pria yang selalu menghantui Hank itu adalah terpidana mati. Di situ terlihat istri dan anak perempuan pria tadi juga diizinkan melihatnya untuk yang terakhir kali. Setelah adegan tersebut, nampak Josie menatap Hank yang sekarang dengan kondisi yang terikat. Dengan kondisinya setengah sadar, Hank mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Josie lalu memperlihatkan fotonya bersama si ayah, di mana ternyata Josie adalah putri dari terpidana mati yang sebetulnya tidak bersalah. Josie lalu menceritakan, selama 6 tahun ia sudah terbiasa melihat ayahnya di penjara, meskipun tak pernah di rumah, tapi setidaknya ia masih punya seorang ayah. Setiap hari Josie selalu diajak ibunya menjenguk si ayah di penjara, tapi semuanya berubah setelah eksekusi tersebut dilaksanakan. Josie mengatakan, sebelum meninggal si ayah sempat berbisik, ia mengatakan kalau semua yang ada di sana adalah pengecut. Hal itu membuat Hank menundukkan kepalanya. Josie lalu membuka plester mulut si Hank, ia meminta Hank mengatakan apa yang ayahnya katakan terakhir kalinya. Dengan penuh malu, Hank pun berkata, What do you see, Hank? Josie mengatakan kalau ia tahu kejadian tersebut membuat Hank menderita batin. Ia juga tahu kalau Hank menyesali perbuatannya. Karena itulah malam ini ia akan mengangkat semua penderitaan tersebut dari Hank. Josie menambahkan ia telah melakukan ini pada para penjaga lain yang ada di ruangan eksekusi tersebut karena ia ingin memastikan janji ayahnya menjadi nyata. Josie lalu mendekap Hank dari belakang dan mengatakan kalau Hank adalah orang yang baik, jadi ia akan membuat semuanya lebih cepat. Josie lalu mengeluarkan pisau Markus dan menghabisi Hank dengan begitu tenangnya. Dengan perlahan, Hank pun tewas di tempat. Not suffering. Just peace. Beberapa saat kemudian, petugas polisi tiba di lokasi. Mereka mendapati Hank sudah tak bernyawa, sementara Markus tertangkap basah dengan pisau dan tangan yang penuh lumuran darah. Markus pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Beberapa hari kemudian, nampak Josie melakukan perjalanan ke kota Huntsville, tentu saja untuk memburu sisa para penjaga yang ikut terlibat dalam eksekusi ayahnya. Di sebuah bar ia kemudian masuk dan berhasil memancing seorang petugas mendekatinya, dan sepertinya petugas tersebut akan menghadapi nasib yang sama seperti Hank. Dan film pun selesai. Jadi selama ini Josie memang begitu terpukul atas kematian si ayah dengan cara seperti itu. Terlebih ketika bukti lain ditemukan yang menjelaskan kalau si ayah tidak bersalah. Dari situ, Josie pun memiliki niat untuk membalaskan dendam si ayah. Sejak tiba di Pink Motel, Josie memang sudah berencana untuk menghabisi Hank, karena Josie ingin membuat janji si ayah pada semua petugas yang ada di ruangan eksekusi tersebut menjadi kenyataan. Semua pendekatan yang Josie lakukan pada Markus ataupun Hank hanyalah sebuah tipu daya. Tentu saja agar mereka bisa dipertemukan dan dibuat seolah-olah Markuslah yang menghabisi si Hank. Namun sayangnya tak pernah dijelaskan apa yang membuat ayah Josie dipenjara dan bagaimana bukti menjelaskan si ayah tidak bersalah, memang tak pernah diungkap secara jelas. Demikianlah alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur cerita filmnya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.